selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk memulai ibadah kita, Kak Cia dan Kak Desta mau ajak adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau senam. Senam apa Kak? Senam Roma 6 ayat 23. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang, lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut, tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal, anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23, Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi, katakan yang akan terjadi. Hidup mati, hidup mati hidup. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami hadir di sini untuk beribadah ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi, masih semangat? Masih Kak. Kalau masih semangat, Kak Cia undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bisa ajak mamahnya, kakaknya, atau tantenya. Kita mau ngangkat pujian Kak, dengan judul Dalamnya hatiku jadikanlah musik. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah sekarang kita akan mengangkat puji-pujian kita dengan medley, dengan lagu Mari Kita Bergembira dengan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita
bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita sebelum pisah kelas yang akan dipimpin oleh Nikita dari SPR. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami ingin mengumpulkan sebagian dari yang kami punya. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan sebuah amplop
untuk persembahan dan jangan lupa ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Dimanapun kalian berada, apa kabar kalian sekarang? Wah, Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, Kak Esther mengucapkan terima kasih buat kalian karena masih setia sampai minggu ini untuk mengikuti ibadah online kita. Walaupun kita laksanakan secara jarak jauh, kalian tetap setia menunggu ibadah online setiap hari Minggu. Itu Kak Esther acungin jempol. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Nikita. Wah, walaupun kakak-kakaknya ini sedang sibuk-sibuknya belajar mempersiapkan kelulusan, tetapi untuk Tuhan tetap nomor satu, luar biasa. Semoga apa yang dicita-citakan boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik, sekarang juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dari semua kelas ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak remaja maupun juga guru-guru sekolah minggu atau orang tua murid SHM atau SPR yang berulang tahun mulai hari ini tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Wah, senang dong dengan bertambahnya usia kalian. Kita semua berharap kalian bisa semakin dewasa dalam segala hal dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke adik-adik, tidak bosan-bosannya Kak Esther, orang tua, pemerintah mengingatkan kepada kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Mari adik-adik semuanya, apabila kalian keluar rumah atau beraktivitas di luar, kalian wajib memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak yuk. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia tadi protokol kesehatan yang wajib kita patuhi demi keselamatan kita bersama. Terlepas dari protokol kesehatan tadi, yang paling penting, yang paling utama untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus
Dukung doa satu sama lain. Benar sekali. Jangan lupa bahwa dalam doa kalian semua supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mau informasikan bahwa kegiatan kita di seksi pelayanan anak dan remaja di tahun 2021 ini sebagian besar kita lakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tentunya dong, seksi pelayanan anak dan remaja walaupun di masa pandemi tetap mempunyai kegiatan. Karena anak-anak Tuhan itu kan selalu semangat dalam keadaan apapun, ya enggak? Oh iya adik-adik, ada lagi informasi yang Kak Esther lupa sampaikan kepada kalian. Mengingat kalian sudah naik kelas. Jadi yang dulunya di TK sekarang sudah di SD, artinya dia dari kelas PAUD naik ke kelas kecil. Adik-adik yang sudah duduk di kelas 3 dan 4, artinya adik-adik sudah di kelas tengah. Ya, dan adik-adik yang sudah naik ke kelas 5 ataupun yang baru naik kelas 1 SMP, kalian masih bisa berada di grupnya kelas besar. Ya adik-adik ya. Jadi itu Kak Esther umumkan secara online dulu untuk adik-adik bisa pindah ke kelas masing-masing sesuai kelas kalian saat ini. Nah, oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kelasnya di mana kan? Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Ya, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sepasti fajar merekati setia, selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Hebat. Terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku dan terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku siapakah yang terhebat dalam hidupku? Oh, siapa namanya? Yeah. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, masa depanku ada padamu. Semuanya, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Go, go, go. Kan ku serukan kau terhebat. Wow, hebat. Hey. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada minggu hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mengangkat lagi satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam teman-teman, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31-38 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, akan menyelamatkannya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan malu karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan nas kita, yaitu Markus 8 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-38, dalam sebuah tema, mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Saya akan membacakan kembali ayat yang ke-34 dari Markus 8 ini. "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, ada banyak orang yang gagal paham tentang mengikut Yesus. Ada orang yang menganggap jika mengikut Yesus tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelaparan. Pokoknya semuanya aman, terkendali. Ada juga yang beranggapan indikator mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dalam artian orang yang beriman tandanya adalah hidupnya sukses. Apa yang diingini semua akan terwujud. Padahal saudara-saudara, ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan dalam kita mengiring kepada Tuhan, yaitu salib bagi orang percaya.
Artinya orang percaya tidak boleh lupa memberitakan tentang salib Kristus itu. Datang kepada Tuhan dan meminta berkat dan kelimpahan tidak salah. Tetapi kalau selama bertahun-tahun telah menjadi Kristen, hanya itu yang kita lakukan tanpa pernah mau mengerti bahwa terkadang Tuhan mengizinkan ujian dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena saudara-saudara, ujian dan penderitaan adalah proses dari pembentukan Tuhan bagi kita. Tapi ingat, dalam Roma 2 ayat yang ke-8 dikatakan, namun kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya apa? Ujian penderitaan yang terjadi dalam proses pembentukan itu dalam rangka Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika kita dalam kondisi diberkati ataupun belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan dan sebagainya, kita harus tetap bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti bebas dari masalah. Persoalan tetap ada, tetapi berbeda ketika kita memiliki Tuhan Yesus, karena Dia akan selalu menopang kita, menguatkan kita, memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Kekristenan tak dapat dipisahkan dari penyangkalan diri dan memikul salib. Apa maksudnya ini? Penyangkalan diri berarti kita harus menyalibkan segala keinginan daging kita, rela meninggalkan dosa, serta berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan memikul salib berarti kita harus rela dibenci, bahkan dimusuhi oleh dunia ini, karena kita membawa nama Yesus. Bahkan dikatakan dalam Markus 8 ayat yang ke-35, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi mengikut Kristus benar-benar membutuhkan sebuah komitmen kita. Komitmen yang tinggi. Tidak boleh suam-suam kuku. Tidak boleh setengah-setengah. Memikul salib juga berarti kita harus mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau semuanya itu kita lakukan bersama Tuhan, Tuhan mengampukan kita, menguatkan kita, menopang kita, bahkan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Matius 5 ayat yang ke-10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Oke adik-adik, nggak kerasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 dengan judul Terima Kasih Ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
sesuatu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Baik adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, kami tadi anak-anak-Mu sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya agar firman yang kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja, namun dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, menjadi sumber kekuatan baru bagi kami. Tuhan, tolong kiranya Engkau juga selalu menyertai kami, lindungi kami, dimanapun kami berada. Engkau selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, sungguh banyak sekali yang ingin kami sampaikan, namun terbatas bagi kami untuk menyampaikannya satu persatu. Maka dari itu Tuhan, tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.